Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah fabel yang kelihatannya sih sederhana banget ya, tapi ternyata menyimpan pelajaran filosofis yang super dalam tentang batasan bahasa kita. Judulnya, Gajah dan Tikus. Yuk, kita langsung loncat ke ceritanya. Kalau dilihat sekilas, ini kedengarannya kayak cerita anak-anak yang agak aneh gitu kan. Tapi percaya deh, cerita yang kelihatannya simple ini bakal menantang cara kita mikir. Terutama soal gimana kita mencoba memahami hal-hal yang sebenarnya jauh-jauh di luar jangkauan kita. Oke, kita masuk bagian pertama, seekor gajah dan seekor tikus. Nah, cerita ini mulainya tuh damai banget, tenang. Coba deh bayangin. Ada seekor gajah, makhluk yang super besar dan agung. Lagi santai-santai di kolam. Semuanya kelihatan sempurna. Tapi, ya namanya juga cerita kan, ketenangan kayak gini tuh jarang banget bertahan lama. Bagian kedua, sebuah permintaan aneh. Nah, disinilah ceritanya mulai jadi seru banget. Tiba-tiba, entah dari mana, muncul seekor tikus kecil. Dan dia datang dengan permintaan yang luar biasa aneh. Coba bayangin, seekor tikus kecil nyamperin gajah raksasa dan dengan super pede memerintahnya buat keluar dari kolam. Detik itu juga. Bukan minta tolong loh, tapi memerintah. Wah, ini sih nekat banget. Reaksi si gajah, ya bisa ditebak lah ya. Dia lagi enak-enak santai dan jelas nggak ada niat sama sekali buat diganggu sama permintaan absurd dari makhluk yang ukurannya jauh lebih kecil. Jawabannya singkat, padat, dan jelas. Ogah. Dan disinilah si tikus naikin level permainannya. Dia nggak kasih alasan, malah bikin misteri. Dia bilang alasannya baru kukasih tahu setelah kamu keluar dari kolam. Ini kan bikin si gajah jadi campur aduk ya, antara makin kesel sama makin penasaran. Taktik yang aneh, tapi ternyata berhasil. Dan beneran loh, berhasil. Rasa penasaran si gajah akhirnya menang juga. Sambil ngedumel, dia pelan-pelan keluar dari kolam, berdiri di depan si tikus, nunggu jawaban buat semua keributan ini. Oke, bagian ketiga, misteri celana renang. Ini dia nih, momen puncaknya. Apa sih sebenarnya alasan yang begitu penting? Sampai-sampai seekor gajah raksasa mau nurutin perintah tikus kecil? Emang sepenting apa sih? Apa ada bahaya di dalam air? Atau ada sesuatu yang genting banget? Jawabannya ternyata jauh lebih aneh. Dan ini dia jawabannya. Semua drama, semua desakan, semua misteri tadi itu ternyata cuma karena si tikus pengen tahu si gajah pakai celana renangnya atau enggak. Absurd banget kan? Dan justru disitulah letak kejeniusan dari fabel ini. Masuk ke bagian keempat, makna di balik cerita. Oke, ceritanya emang lucu dan aneh ya. Tapi sekarang ayo kita gali lebih dalam. Karena fabel ini Bukan cuma soal hewan yang bisa ngomong. Nah, ini kalimat kuncinya. Intinya tuh gini, usaha kita, manusia, buat ngejelasin sesuatu yang tak terbatas. Kayak Tuhan misalnya, pakai bahasa kita yang terbatas, itu sama absurdnya kayak nyoba makein celana renang tikus ke seekor gajah. Malah, katanya, mungkin lebih absurd lagi. coba kita bedah satu-satu analoginya ya. Gajah yang super besar itu melambangkan hal yang tak terbatas. Bisa Tuhan, alam semesta, atau konsep-konsep besar lainnya. Terus, si tikus yang kecil, itu kita, manusia. Nah, celana renang yang mungil itu adalah alat kita. Bahasa, logika, semua konsep yang kita ciptain. Alat yang jelas-jelas kekecilan buat tugas sebesar itu. Oke, bagian kelima, pelajaran dari fabel ini. Jadi, apa pelajaran utama yang bisa kita ambil dari perbandingan yang lucu tapi sekaligus dalam banget ini? Kenapa sih analogi ini kena banget? Pertama, kita bisa langsung ngeliat betapa nggak cocoknya ukurannya kan? Ekstrim banget. Ini nunjukin kalau masalahnya itu bukan di gajahnya, tapi di celana renang kita, yaitu bahasa dan konsep kita. Humornya juga bikin pelajaran ini jadi gampang diingat. Dan yang paling penting, ini mengubah ide filosofis yang abstrak jadi sesuatu yang sangat nyata. Nah, inilah intinya. Fabel ini tuh semacam pengingat yang bikin kita jadi rendah hati soal keterbatasan kita. Setiap kali kita mencoba mendefinisikan sesuatu yang tak terbatas, pada dasarnya kita lagi ngelakuin hal yang sama. Nyoba makain celana renang kecil ke seekor gajah. Ya bisa aja kita coba, tapi nggak bakal pernah benar-benar pas. Dan ini akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar. Kalau alat utama kita buat mikir, yaitu bahasa, aja punya keterbatasan kayak gini, terus gimana dong cara kita ngomongin hal-hal yang paling penting dalam hidup? Nah, ini jadi pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.